Selamat pagi menjelang siang saudara-saudaraku yang terhormat dimanapun Anda berada. Saya seorang mualaf, saya masuk Islam karena mendapatkan hidayah, petunjuk dan penglihatan apa itu sebenarnya Alkitab dan 666. Saya juga menggunakan akal dan pikiran saya untuk mempelajari Alkitab. Jadi saya tidak bawa perasaan atau menggunakan perasaan saja beriman, tapi saya menggunakan akal juga. Ini yang menyebabkan kenapa saya hijrah atau pindah agama dari Kristen ke Islam. Karena menurut saya Islam adalah agama yang menyempurnakan seluruh agama-agama sebelumnya, atau Al-Quran adalah kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab para nabi sebelumnya. Di sini saya tidak menjelaskan secara terperinci hidayah atau petunjuk apa yang saya dapatkan, tapi saya mulai dari satu ayat dari sekian banyak ayat kitab suci Alkitab yang saya pelajari, yang saya hafal. Ada salah satu ayat emas waktu saya masih Nasrani dulu, itu Yohanes 14 ayat 6, berbunyi begini, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Dan ada beberapa ayat lagi pendukung ayat ini, seperti kesaksian Petrus dan Yohanes di depan mahkamah agama di Kisah Para Rasul 4. Di situ dijelaskan bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita bisa diselamatkan selain nama Yesus. Sekarang pertanyaannya, kenapa saya masuk Islam? Padahal Islam tidak memakai nama Yesus. Kenapa? Kita harus pahami saudara-saudaraku, jika kita memakai nama Yesus, sebenarnya bukan secara lahiriah saja, tapi secara batiniah. Apa batiniahnya? Kita mengikuti Yesus, itu bukan hanya perasaan saja, tapi apa yang dilakukan Yesus semasa hidup itu kita harus lakukan, ya, baik secara batiniah maupun lahiriah. Kira-kira seperti itu saudaraku. Coba kita lihat, coba kita pikir secara logika. Dari ayat ini ada timbul satu pertanyaan, siapakah yang sebenarnya mengikuti Yesus? Umat apakah sebenarnya yang mengikuti Yesus? Apa Islam atau Kristen? Menurut saya, yang mengikuti Yesus atau yang memahami ajaran Yesus itu bukan Kristen, tapi Islam. Kenapa? Karena umat Kristen itu bukan memahami ajaran Yesus, tapi memahami ajaran Paulus. Mereka menurut saya mengikuti Paulus, bukan mengikuti Yesus. Makanya saya masuk Islam, karena menurut saya umat Islam itu mengikuti Yesus. Contoh lahiriahnya saja. Contoh, Yesus bersunat, Kristen tidak bersunat. Kira-kira seperti itu. Yesus puasa, Kristen tidak puasa. Yesus jika masuk ke rumah ibadat, dia membasuh tangan dan kakinya, sementara Kristen tidak. Kira-kira seperti itu. Terus Yesus berdoa itu sujud ke tanah. Dia maju sedikit lalu dia sujud ke tanah, seperti yang dilakukan Islam. Kristen tidak melakukan seperti itu. Begitu juga menurut cerita Alkitab, ketika Yesus mati, Yesus dikafani. Sementara Kristen jika dia mati, saya tahu betul kalau seorang Kristen mati itu dipakaikan jas, dipakaikan sepatu, lalu dimasukkan ke dalam peti. Jadi sebenarnya secara lahiriah saja Kristen sudah tidak mengikuti Yesus. Bagaimana kalau secara batiniah? Kira-kira seperti itu. Jadi saya tidak menjelaskan di sini secara batiniahnya apa, tapi karena kalau saya jelaskan begitu panjang, karena secara batiniah itu sebenarnya menyangkut dengan ayat-ayat suci.
Iya, menyangkut dengan ayat-ayat suci yang mungkin tidak bisa dipahami oleh kalangan Kristen. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saya begini, saya kasih contoh sedikit saja. Eh, Matius 5 ayat 20. Ini secara batiniah. Matius 5 ayat 20, di situ dikatakan, ini Yesus yang berkata, jika hidup keagamaanmu tidak melebihi orang-orang Yahudi, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu secara batiniah. Coba kita lihat, secara batiniah ini siapa yang mengikuti Yesus? Islam atau Kristen? Nah, kita buktikan ya. Nah, kalau Kristen itu beribadahnya secara umum hanya sekali seminggu, sementara Yahudi itu beribadah itu 3 kali dalam sehari. Nah, siapa yang melebihi cara beribadahnya atau cara batiniah itu kepada Tuhan atau kepada Allah selain daripada Muslim? Karena Muslim itu 1 hari 5 kali masuk ke masjidnya, 5 kali melakukan sholat dan sembahyang, bahkan ditambah dengan sholat-sholat lain seperti duha dan tahajud. Jadi sebenarnya di sini secara lahiriah dan secara batiniah Islamlah yang memenuhi syarat untuk masuk surga. Ini menurut Matius 5 ayat yang ke-20. Jadi saudara-saudaraku, saya tidak bisa menjelaskan lagi secara panjang kenapa saya menjadi mualaf. Yang jelas saya mau katakan kepada saudara bahwa agama yang menyempurnakan seluruh agama atau kitab suci para nabi itu adalah Islam dan Al-Quran. Jadi saudara-saudaraku, untuk lebih jelasnya, jika Anda ingin berkomunikasi atau mungkin Anda ingin tukar pikiran masalah saya menjadi mualaf atau bagaimana, atau apa rahasia-rahasia penglihatan yang saya lihat tentang Alkitab dan 666, silakan menghubungi handphone saya atau WA saya di 081 0853 4250 1418. Silakan hubungi saya jika Anda ingin bertukar pikiran mengapa saya masuk Islam atau menjadi mualaf, atau mungkin apa itu kitab suci dengan apa itu 666. Saya akan menjelaskan semuanya. Iya, kira-kira seperti itu. Oke, sampai video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.